2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kepsek dan 2 bendahara SMP N9 Ambon jalani sidang perdana kasus korupsi dana BOS. Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon, Lona Parinusa, dan 2 terdakwa lainnya, Mariangela Tumeten, serta Yuliana Patilehalat, sebagai bendahara dalam periode yang terpisah menghadapi sidang perdana perkara dugaan korupsi dana BOS tahun anggaran 2020-2023 di Pengadilan Negeri Ambon, Senin 17 Maret 2025. Pantauan tribunambon.com, ketiga terdakwa mulai mendatangi pengadilan sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Timur dengan diantarkan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Ambon. Para terdakwa mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Sidang perdana tersebut baru dimulai sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Timur, dipimpin Majelis Hakim Wilson Sriver, didampingi 2 hakim anggota. Agenda sidang perdana ini yakni membacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Ambon. Para terdakwa didampingi masing-masing penasihat hukum. Dalam pembacaan dakwaan, JPU menyatakan bahwa dana BOS tahun anggaran 2020-2023 sebesar Rp6.561.519.409 dengan rincian pada 2020 sebanyak Rp1.498.638.309, 2021 sebanyak Rp1.563.375.000, 2022 sebesar Rp1.474.514.185, dan 2023 sebesar Rp1.524.991.915. Namun dalam pengelolaannya ditemukan adanya kekurangan pertanggungjawaban pengeluaran, kegiatan fiktif, pembayaran honor guru tidak tetap, dan pegawai tidak tetap yang dibayar tidak sesuai. Perbuatan terdakwa disangkakan pasal primer, yakni pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, dan selain itu, subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Juga subsidiar pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Usai pembacaan tuntutan, hanya terdakwa Lona Parinusa bersama penasihat hukumnya menyampaikan keberatan atau eksepsi. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan untuk mendengarkan eksepsi pada pekan depan yang disampaikan Lona Parinusa melalui tim penasihat hukumnya. Diketahui ketiga terdakwa ditahan pada Kamis 27 Februari 2025 di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan Kelas 3 Ambon. Selanjutnya pada Kamis 6 Maret 2025, Kejaksaan Negeri Ambon melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk disidangkan.
Kita ke informasi lain, Tribuners. Aksi ibu-ibu di Jalan Raya Kebun Cengkeh, Ambon, kompak buang sampah di jalan raya. Dua ibu-ibu di kawasan Jalan Raya Kebun Cengkeh, Kota Ambon, melakukan aksi yang cukup mengejutkan pada Senin 17 Maret 2025. Keduanya kompak membuang sampah di jalan raya sebagai bentuk protes terhadap kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, tumpukan sampah yang semula berada di bibir jalan kini semakin meluas, bahkan hampir memenuhi separuh badan jalan. Beragam jenis sampah terlihat berserakan, mulai dari popok, bekas makanan, hingga sampah plastik lainnya. Akibatnya aktivitas lalu lintas di kawasan tersebut terganggu. Kendaraan roda 2 dan roda 4 harus menurunkan laju kecepatan kendaraan mereka karena kondisi jalan yang semakin padat dengan sampah. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebiasaan buruk sebagian warga yang membuang sampah sembarangan. Pasalnya, sampah yang dibuang seringkali masuk ke area rumahnya. Itu apa sampah masuk di ibu tuh seberapa lama ibu? Seberapa lama, berapa kali sampah masuk di ibu? Beberapa kali dia masuk. Itu orang Pangkalan semua angkat. Kita bayar tau ke sender tengah ada uang. Inilah mama kata semampu mama lemas. Sampah masih banyak dalam rumah itu. Di dalam rumah. Oh, dari dia turun dan kantor semua. Itu sekarang naik. Dari apa kecoa hal itu makanya ibu bikin apa aksi kayak begini? Beta anak semampu lah pak, mangka dong pun kotoran. Beta anak gadis-gadis, semampu. Ini bukan anak laki-laki. Beta anak gadis-gadis yang angkat dong pun kotoran. Beta semampu kasihan, beta anak. Kalau anak laki-laki mentali, ini anak perempuan. Apa yang ibu harapkan dari sini? Dari aksi ini apa yang ibu harapkan? Beta mau itu pak, toh kebersihan. Jangan taruh sampah lagi di sini. Karena dosen ada aturannya, ada aturan. Kamu taruh sampah itu teliti. Ini di mana dong pusukan? Dapat di mana di situ dia hambur. Di mana? Sementara itu, Tribuners, DLHP Ambon langsung melakukan pembersihan usai aksi ibu-ibu hamburkan sampah di Kebun Cengkeh. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon langsung melakukan pembersihan setelah dua ibu rumah tangga melakukan aksi membuang sampah di tengah jalan raya Kebun Cengkeh, Kota Ambon, Senin 17 Maret 2025. Aksi yang dilakukan ibu-ibu sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur langsung mengundang perhatian sebab sampah yang dihamburkan mulai meluas hingga hampir memenuhi separuh badan jalan. Tumpukan sampah yang terdiri dari berbagai jenis mulai dari popok, bekas makanan hingga sampah plastik mengganggu kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Kendaraan roda 2 dan 4 harus menurunkan kecepatan mereka akibat kondisi jalan yang semakin dipenuhi sampah. Tak lama setelah kejadian, DLHP Kota Ambon bergerak cepat. Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, satu truk dam, satu mobil tosa, dan 25 pekerja langsung dikerahkan untuk membersihkan kawasan tersebut. Sampah yang berhasil diangkut segera dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA di Toi Sapu untuk diproses lebih lanjut. Kepala Bidang Persampahan Kota Ambon, Nizar Pelu, mengatakan bahwa tindakan warga yang membuang sampah sembarangan tersebut mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan waktu pembuangan sampah yang tepat, yakni sekitar pukul 22.00 hingga 5.00 waktu Indonesia Timur, sesuai dengan jadwal pengangkutan rutin yang dilakukan setiap pagi. Ia juga menjelaskan bahwa sampah di kawasan tersebut rutin ditangani, namun kebiasaan membuang sampah sembarangan pada siang hari justru mempersulit proses pembersihan. Ditegaskan pula bahwa pemerintah Kota Ambon tetap berkomitmen untuk menangani masalah sampah sesuai dengan anjuran Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dan Wakil Wali Kota Eli Toisuta untuk menjaga kebersihan di seluruh wilayah. Diketahui aksi menghamburkan sampah di tengah jalan ini dilakukan oleh Ibu Uyul dan Waode yang merasa terganggu dengan sampah yang kerap masuk ke rumah mereka. Bahkan hal ini sering terulang walaupun kerap dibersihkan. Teman-teman Poso sendiri turun lapangan untuk menyikapi sampah yang berada di lingkungan Kebun Cengkeh. Yaitu untuk aksi tersebut untuk menindaklanjuti sampah yang dibuang sore hari di pemukiman warga. Hal-hal ini memang tidak harus terjadi karena kurang adanya kesadaran dari masyarakat. Memang sampah di sini ada melakukan pengangkutan tiap rutin, tiap pagi. Harusnya warga juga sadar untuk pembuangan sendiri dilakukan pada malam hari. Kalau sampai dilakukan sampai sudah pagi diangkut, tapi jam 9 sudah ada sampah lagi, kira-kira siapa yang mau disalahkan? Ya kita pada prinsipnya pemerintah tetap bekerja. Apalagi dengan anjuran Pak Wali Kota untuk hari ini sampah harus tetap disikapi. Dimanapun berada, di titik-titik mana yang titik semuanya berada. Mungkin seperti itu ya dari kita di LP Kota Ambon. Kita ke Maluku Tenggara, Tribuners. Pasca bentrok antar pemuda, landmark Kota Langgur sepi, jalan masuk kompleks disekat. Bentrok antar sekelompok pemuda kembali terjadi di landmark Kota Langgur, Kelurahan Ohojang Watek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Minggu 16 Maret 2025 dini hari. Imbas dari peristiwa ini menyebabkan 16 orang jadi korban. Korban terluka dari warga berjumlah 7 orang dan 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara korban dari anggota Polres Malra berjumlah 9 orang. Umumnya para korban mengalami luka-luka akibat terkena tembakan senapan angin, anak panah, dan parang. Pantauan tribunambon.com Senin 17 Maret 2025 pukul 15.58 waktu Indonesia Timur. Setelah bentrokan, suasana di seputaran kawasan landmark Kota Langgur sepi. Nampak aparat BRIMOB berjaga di salah satu pangkalan ojek di samping Dinas Pertanian Malra, sementara jalan masuk ke Karang TGP depan landmark Kota Langgur ditutup menggunakan rangka besi. Arus lalu lintas juga terpantau lengang, tak seperti biasanya. Sedangkan pangkalan ojek di depan swalayan Gota yang biasanya dijejali pengendara nampak kosong. Kondisi jalan masuk di sekitar lampu merah disekat rapat menggunakan bekas sen. Salah satu pengendara, Domi, mengatakan was-was melintas di hari ini, mengingat situasi belum sepenuhnya kondusif. Menurutnya, memang bentrokan di Malra ini hal biasa, namun kali ini eskalasi cukup tinggi.
Gaji puluhan tenaga kesehatan RSUD Bula belum dibayar. Direktur mengatakan tanya ke tim anggaran. Gaji puluhan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bula belum dibayarkan hingga kini. Pengakuan salah seorang tenaga kesehatan yang minta namanya dirahasiakan, terhitung sejak Januari hingga Maret ini hak mereka belum ditunaikan manajemen. Dirincikan untuk tenaga dokter sekitar 15 juta rupiah, nakes 2,2 juta, dan petugas lainnya sebesar 1,5 juta. Lanjutnya, selain persoalan pembayaran gaji, beredar kabar gaji mereka juga akan dipotong. Sementara itu, Direktur RSUD Bula Linggar Sukarim Tias saat dikonfirmasi menolak memberikan penjelasan. Untung aku bebas dari sudah. Sudah kan ini ada ternyata kayak masalah atau Kita ke berita terakhir, Tribuners. Wahid Laitupa optimis rebut kembali posisi Ketua DPW PAN Maluku. Mantan Ketua DPW PAN Maluku Wahid Laitupa optimis merebut kembali kursi kepemimpinan pada musyawarah wilayah atau Muswil yang akan digelar nanti. Komitmen merebut kembali tampuk kepemimpinan di PAN Maluku ditunjukkan dengan mendaftar sebagai calon Ketua DPW PAN Senin 17 Maret 2025. Kepada wartawan, Wahid Laitupa menyampaikan keinginannya mengambil alih kepemimpinan itu dalam rangka untuk menata kembali PAN Maluku. Selain itu, dia juga bertekad menyatukan kembali seluruh kader yang berbeda pandangan politik pada Pilkada 2024 lalu untuk kembali bersilaturahmi dan menyatukan tekad membenahi PAN. Dia menilai kurang relevan jika PAN Maluku diketuai kembali oleh Widya Pratiwi yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dan telah menetap di Jakarta. Kata dia, reorganisasi dan konsolidasi di tubuh PAN Maluku perlu dilakukan untuk bagaimana mempertahankan seluruh kursi PAN, baik di DPRD Kabupaten Kota, Provinsi maupun di DPR RI. Anggota DPRD Provinsi Maluku itu pun telah menyiapkan strategi
untuk mempertahankan kursi PAN di daerah maupun di pusat. Itu penting dalam rangka membesarkan partai tersebut. Kata dia, berbeda pandangan politik merupakan hal yang lumrah, tetapi jangan sampai membangun perpecahan di partai. Karena komitmen setiap kader adalah menjaga soliditas demi kepentingan dan masa depan partai. Wahid mengaku sebagai kader dirinya optimis bakal menjadi ketua DPW PAN Maluku. Begitupun kandidat lain semuanya pasti optimis. Namun semua tergantung dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Apalagi sebagai calon mantan ketua DPW PAN Maluku yang punya prestasi yang luar biasa pada 2024 pileg kemarin. Lalu kemudian hari ini kenapa harus saya terdorong maju lagi kembali? Karena memang pertimbangannya adalah rentang kendali kedudukan Ibu Widya sebagai ketua DPW yang saat ini sekarang menjadi anggota DPR RI. Beliau sekarang lagi tinggal di Jakarta. Lalu kemudian kalau beliau hari ini jadi ketua DPW, beliau tugas juga di Jakarta, rasanya kurang begitu tidak terlalu relevan. Nah, saya berkeinginan untuk kembali ambil PAN ini dalam rangka untuk menata kembali. Menata untuk kemudian mereka mengakomodir teman-teman yang kemarin ada sedikit perbedaan politik. Nah, sehingga tujuan kita adalah membangun silaturahmi kembali ke rumah PAN untuk menjadi satu persaudaraan yang kuat untuk persiapan kita untuk menuju 2029 nanti. Beta optimis untuk maju ini dengan lagi betul juga. Ya, tantang. Saya 321. 321. Mulai 1 2. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi